Bro. Ini adalah mitologi asli Nusantara yang terlupakan, namun berhasil diselamatkan dan tercatat oleh etnolog Jerman Adolf Egensen pada saat ekspedisi Frobenius Institute pada tahun 1937 hingga 1938 di Kepulauan Maluku. Joseph Campbell kemudian menceritakan cerita Hainuwele kepada banyak orang dengan bahasa Inggris dalam karya The Mask of God. Begini ceritanya. Di suatu zaman dan pada suatu masa, hiduplah sebuah suku di Seram Barat. Mereka bangkit dari pohon pisang. Kemudian suatu saat, seperti hari-hari biasa, untuk mencari makan, salah satu dari 9 keluarga berburu. Pria yang berburu tersebut bernama Ameta. Setelah lama berburu, akhirnya Ameta berhasil membunuh seekor babi hutan. Di tubuh babi hutan tersebut, tepatnya di gadingnya, Ameta melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, yaitu buah kelapa. Karena dirasa menarik, maka Ameta pun membawa pulang. Setelah menyantap makanan buruan bersama keluarga, akhirnya Ameta tertidur pulas. Dalam tidurnya, Ameta didatangi sesosok yang mungkin adalah sosok dewa untuk menanam sesuatu yang telah dia temukan saat berburu tadi. Keesokan harinya, Ameta pun menanam buah itu. Dirinya menyiram dan meletakkannya di halaman rumah. Ternyata buah tersebut menjulur dengan sangat cepat dan menumbuhkan pohon kelapa yang cepat menjadi tinggi hanya dalam beberapa hari. Hal ini pun seperti suatu keberuntungan yang besar bagi Ameta. Kemudian Ameta mulai mengumpulkan getah dari pohon tersebut, sembari menunggu pohon tersebut berbuah. Suatu hari, saat mengumpulkan getah dari pohon kelapa, tak diduga tangannya tersayat. Darahnya mengalir dengan cukup banyak dan kemudian tak sengaja menetes ke bunga di pohon kelapa tersebut. Dengan bercampurnya tetesan darah dan bunga, membuat bunganya berbentuk unik dan mengembang dengan sangat cepat. Kemudian pada hari ke-9 terbentuklah kehidupan. Kehidupan tersebut berbentuk sesosok gadis kecil. Setelah mengetahui hal tersebut, Ameta menamai gadis tersebut dengan nama Hainuwele, yang berarti cabang kelapa. Setelah itu, kemudian Ameta membungkus Hainuwele dengan sarung dan membawanya pulang. Ameta merawat gadis tersebut dengan baik. Sesuatu yang tak disangka pun terjadi kembali. Hainuwele tumbuh dengan sangat cepat. Hal yang luar biasa terus terjadi, di mana saat Hainuwele buang air besar, ternyata yang dikeluarkan merupakan benda-benda berharga. Dengan bakat Hainuwele ini, Ameta kemudian mengumpulkan dan sebagian lagi dijual hingga kehidupan Ameta menjadi kaya raya. Rumahnya diisi dengan perabotan yang istimewa dan perhiasan yang indah menempel di tubuhnya. Di suatu waktu, diadakan sebuah tradisi kebudayaan yang bernama Tamene Siwa.
Tamene Siwa diselenggarakan dalam 9 hari dan 9 malam, di mana dalam tradisi ini para gadis membagikan buah pinang kepada para lelaki. Hainuwele pun mengikuti tradisi ini. Hainuwele nampak sangat menikmati acara ini karena dia dapat berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Namun saat para gadis memberikan buah pinang kepada para lelaki, Hainuwele justru memberikan barang-barang berharga pada para pria. Semakin hari, barang yang diberikan semakin bagus dan semakin berharga. Mulai dari anting emas, koral, piring porselen, pisau semak, kotak tembaga, dan gong. Dengan pembagian hadiah yang luar biasa tersebut, para pria kemudian menjadi sangat kagum dengan Hainuwele. Banyak dari mereka yang berusaha mendekati Hainuwele untuk mendapatkan barang yang lebih berharga lagi. Karena kecemburuan dan rasa iri hati, kemudian mulai terbesit dalam pikiran para lelaki tersebut untuk membunuh Hainuwele. Mereka bersepakat untuk membunuh Hainuwele di hari ke-9 atau saat upacara tersebut berakhir. Dalam acara tersebut, tepatnya di hari ke-8, para pria menggali lubang di tengah lapangan acara. Mereka merencanakan lubang itu sebagai lubang untuk Hainuwele. Hingga pada saat hari ke-9, saat menjelang akhir acara, di tengah Hainuwele sedang membagikan hadiah, para pria terus menari mengitari Hainuwele. Kemudian mereka mendorong dan mengarahkan Hainuwele hingga ke tengah lapangan. Tak berhenti di situ. Kemudian Hainuwele didorong hingga jatuh ke lubang yang telah mereka buat. Para pria lain dengan cepat menutupnya dengan tanah. Kemudian sembari menari-nari, para pria yang lain menginjak-injak tanah tersebut dengan tarian hingga membuat Hainuwele wafat. Pada hari ke-10, karena Hainuwele tak kunjung kembali, maka Ameta mencari Hainuwele ke berbagai sudut sekitar perayaan Tamene Siwa. Namun dirinya tidak menemukannya. Dirinya juga sudah menanyakan ke banyak orang yang mengikuti acara Tamene Siwa. Mereka mengaku tidak ada yang tahu. Karena tidak ada jawaban, kemudian Ameta menanyakan kepada seorang peramal. Peramal tersebut memberitahu yang terjadi dan memberitahu di mana letak jasad dari Hainuwele. Entah berasal dari pesan Hainuwele atau peramal atau penglihatan dari mimpi Ameta. Kemudian Ameta menggali makam Hainuwele. Setelah itu, dirinya memotong-motong tubuh Hainuwele, kemudian menguburnya kembali secara terpisah di sekitar desa. Tak disangka, keajaiban kembali terjadi. Seluruh potongan tubuh yang telah dikubur menjadi tanaman yang berharga dan menjadi sumber pangan bagi penduduk desa. Salah satunya adalah umbi-umbian. Setelah itu, Ameta membawa potongan tubuh terakhir Hainuwele, yaitu tangannya, kepada Mulwa Satene, yang merupakan dewa penguasa atas manusia. Ameta dan Mulwa Satene kemudian membangun sebuah gerbang kematian berbentuk spiral yang harus dilewati oleh semua pria pada saat mereka telah mati. Setelah kematian para pria harus melewati gerbang kematian ini. Yang mampu melangkah melewati gerbang akan tetap menjadi manusia
Meskipun pada kehidupan fana selanjutnya terbagi menjadi pata lima atau pria dari 5 dan pata siwa atau pria dari 9. Mereka yang tidak dapat melewati ambang pintu menjadi hewan atau hantu jenis baru. Setelah itu, Satene meninggalkan bumi dan menjadi penguasa atas dunia orang mati. Cerita ini merupakan kearifan lokal yang sangat tinggi menyangkut tatanan, kecenderungan, sebab akibat, serta kaya makna menyangkut kehidupan leluhur yang terus dikaji menjadi makna yang luar biasa dari segi antropologi, etimologi, peradaban, mitos, dan pengetahuan sejarah di budaya-budaya oleh ilmu-ilmu di luar negeri, serta terus dijaga dan menjadi rujukan nilai budaya dalam tesis dan analisa yang terus-menerus dikaji hingga saat ini di situs paper penelitian yang berbahasa Inggris. Apakah kita mencintai budaya sendiri ataukah orang asing yang akan terus menjaga budaya kita? Mari kita sama-sama menjaga budaya sendiri dan nusantarakan budaya yang ditemukan dalam literasi luar negeri. Dan tamat.